Terus punya peningkatan dari segi kamera dan mikrofon, cocok banget buat kawan-kawan yang lagi WFH atau work from home ya, itu udah dimanja banget. Hai everybody, I'm Dylan Karen, you can call me Lance. Saya Dylan Komseng atau Dylan Comment on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gue rekam pada tanggal 25 April 2021. Komsek News kembali hadir dengan berita-berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 26 April 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Dan kebetulan kita masih di bulan suci Ramadan. Jadi buat kawan-kawan yang sedang menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan, semoga puasanya lancar dan dapat keberkahan. Amin. Oke, langsung aja nih ya. Berita pertama di Komsek News minggu ini, kawan-kawan, itu datang dari Realme yang resmi merilis smartphone terbarunya, yaitu Realme 8 5G di Thailand secara perdana nih kawan-kawan ya. Dan ya tentu akan ada perbedaan sedikit dari versi biasanya, di mana Realme 8 sebelumnya kan sudah rilis ya. Sekarang Realme 8 5G. Apa saja perbedaannya dari Realme biasa dan Realme 8 5G ini? Realme 8 5G ini punya layar sebesar 6,5 inch Super AMOLED Full HD dengan refresh rate layarnya 90 Hz. Chipsetnya dari MediaTek yaitu MT6833 Dimensity 700 5G, sedangkan RAM dan storage-nya masing-masing 4/128 GB atau varian lainnya itu 8/128 GB. Dari segi baterai, Realme 8 5G punya baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh dan didukung sama fast charging 18 Watt. Sedangkan kameranya gimana? Ya, untuk segi kamera ada kamera utama sebesar 48 megapiksel, ada makro 2 megapiksel, depth-nya 2 megapiksel, dan kamera selfie atau kamera depannya 16 megapiksel nih kawan-kawan ya. Nah, itu untuk beberapa spesifikasi umum atau spesifikasi utamanya. Dan untuk harganya ini di India ya kalau nggak salah. Bukan. Ini kalau di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2,9 jutaan nih kawan-kawan ya untuk varian terendahnya. Jadi sesuaikan aja dengan budget dan varian yang kawan-kawan inginkan. Kalau tertarik, langsung aja dibeli gitu kawan-kawan ya. Berita kedua nih di Komsek News minggu ini ada datang dari Oppo yang gak bosen-bosen merilis smartphone-nya, karena yang kita tahu udah beberapa kali gue infoin juga di Komsek News tuh ada Oppo dan Oppo nih kawan-kawan ya. Sekarang Oppo A53 ya akan hadir di akhir bulan ini ya, 27 April 2021 nih kawan-kawan ya. Karena ya tujuan Komsek akan memberikan update teknologi, jadi rasanya kurang kalau kita nggak ngulik spesifikasinya, karena ini juga belum resmi banget, jadi belum ada spesifikasi yang validnya sih gitu. Gue belum dapetin, tapi bukan internet kalau tidak ada bocoran-bocorannya. Oppo A53 punya layar 6,5 inch LCD HD Plus ya, chipsetnya dari MediaTek yaitu Dimensity 700, RAM dan storage masing-masing 6/128 GB. Ukuran baterainya cukup besar untuk pasangan smartphone Android yaitu 5000 mAh. Kameranya juga punya kamera yang umum, yaitu kamera utama 13 megapiksel, makronya 2 megapiksel, depth-nya 2 megapiksel, dan selfie-nya 8 megapiksel. Nah, untuk harganya ini tadi nih, gue sedikit kebalik. Tadi Realme gue sebut India kan. Nah, kalau di Oppo A53 ini juga sama ya. Kalau di India dirupiahkan tuh jadi 2,9 jutaan. Kurang lebih sama. Tapi kok gue nggak tahu nih layarnya tuh bener LCD HD Plus atau kurang lebih sama kayak si Realme. Karena harganya sama ya kan. Realme itu kita punya AMOLED Full HD. Masa iya di Oppo A53 nggak AMOLED atau apa? Masa masih LCD gitu kawan-kawan ya? Tapi gue belum tahu pasti. Kita tunggu aja di tanggal 27 April ya. Artinya besoknya nih setelah video ini tayang, tuh si Oppo-nya sudah rilis secara resmi gitu kawan-kawan ya. Selanjutnya masih dari Oppo nih kawan-kawan, dimana Oppo merilis smartphone 5G yang diklaim paling murah di Indonesia nih kawan-kawan ya. Smartphone-nya adalah Oppo A74 5G. Apakah harga murahnya tuh
mempengaruhi spesifikasi ya, karena yang kita tahu ya kebiasaan tuh kalau barang udah murah ya banyak yang dipangkas gitu kan. Dan semoga si Oppo A74 ini nggak terlalu sebegitu signifikan dipangkasnya ya, paling ada 1-2 poin yang dipangkas ya, tidak ada yang sempurna juga gitu kawan-kawan ya. Jadi apa aja sih yang dibawa sama si Oppo A74 5G ini? Dimana Oppo A74 5G punya layar 6,49 inch AMOLED HD+, refresh rate-nya 90Hz. Ya gue nggak tahu kenapa nggak Full HD atau Full HD Plus gitu kan, nanggung gitu. Chipsetnya dari Snapdragon yaitu SD480G, RAM dan storage masing-masing 6/128GB. Baterainya besar 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Dan dari segi kamera, Oppo A74 ini punya kamera utama 48 megapiksel, terus ultrawide-nya 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, mononya 2 megapiksel, juga kamera depan atau selfie-nya 16 megapiksel nih. Fitur lain seperti AI Scene Enhancement, terus 2.0, ada Ultra Clear 108 megapiksel yang membuat gambar menjadi jernih gitu, bagus, lebih bagus lagi gitu. Terus ada AI Beautification 2.0 yang buat kawan-kawan ingin terlihat dan tampil cantik gitu ya. Biasanya ini cewek-cewek nih ya yang menggunakan ini gitu kawan-kawannya. Terus ada yang paling asik buat gue di sini adalah HD Netflix sama Amazon Prime. Jadi bisa nonton video-video Netflix tuh lebih asik lagi, apalagi layarnya udah AMOLED gitu, layarnya juga refresh rate juga cukup besar 90Hz. Jadi gue rasa ini yang paling sering akan gue pakai gitu kalau gue punya si Oppo A74 ini. Dan gue nggak tahu kenapa ya, ini adalah juga salah satu smartphone pertama mungkin ya di Indonesia yang punya Snapdragon 480G nih di Indonesia kan kawannya, yang kita temuin di Oppo A74. Mungkin ada lagi, gue belum tahu deh, belum update lagi nih gitu kan kawannya. Nah itu fitur-fitur terbaiknya, dan untuk harganya nih yang udah disematkan sama si A74 ini fitur-fiturnya apa dan apakah harganya bersahabat? Gue rasa cukup bersahabat dari yang sudah ditawarkan, yaitu dengan harga 3,7 jutaan aja nih kawan-kawannya. Jadi kalau tertarik, sekali lagi kawan-kawan bisa beli ya di A74, apalagi udah mau dekat-dekat THR ya, yang udah mau gajian mungkin dan lain sebagainya, bisa aja disisipin untuk beli smartphone terbarunya gitu kawan-kawannya. Lanjut, smartphone udah, biar lengkap sekarang kita geser ke laptop nih, dimana Asus ya, gua ada berita laptop dari Asus kembali merilis laptop gamingnya yang punya prosesor AMD Ryzen 5000 Mobile Series dalam ajang ROG Born Champions. Dan by the way, sehari sebelum gua syuting video ini, gua tuh nonton videonya Chandra Liao ya, yang kayak music official gitu, karena dia juga brand ambassador dan itu keren banget sih kawan-kawannya. Gokil banget sih, dan selalu emang keren sih gitu kawan-kawannya. Oke, balik nih ke Asus yang ngerilis laptopnya yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 Mobile Series, terus ditemenin juga sama GPU dari RTX 3000 series, dan udah kebayang dong betapa gilanya performa dari laptop ini. Apalagi laptop ini tuh termasuk tipis dan juga unik, tapi punya power yang gila banget kawan-kawannya. Nah, yang menggunakan proses tadi AMD ada arsitektur Zen 3 7 nanometer ya, itu gue lupa tuh. Ya, jadi prosesor AMD Ryzen 5000 series arsitektur Zen 3 dengan fabrikasi 7 nanometer gitu. Terus GPU-nya dari Nvidia GeForce RTX 3000 series kayak gitu kawan-kawan ya. Nah, kebayang tadinya, terus gue akan sebutin nih beberapa laptopnya apa aja yang dirilis beserta beberapa spesifikasi utamanya atau spesifikasi umum yang biasa orang tanyain gitu kawan-kawan ya. Laptop pertama tuh ada dari ROG Zephyrus Duo 15 SE. Ini gokil banget nih ya. Laptop gaming tapi layar ada dua, yang harusnya kemarin itu pertama kali rilis untuk laptop yang apa namanya bisnis gitu, konten kreator, tapi sekarang gamer juga bisa nyobain dua layar jadi satu laptop ini gitu kawan ya. Oke, ROG Zephyrus Duo 15 ya, SE yang punya dua layar, layarnya punya dua varian. Ada yang pakai panel Full HD dengan 300Hz dan punya color gamu 100% sRGB, atau kawan-kawan bisa memilih layarnya 4K 120Hz 100% Adobe RGB nih kawan-kawan ya.
Dan ada 3 SKU di sini yang kawan-kawan bisa lihat potongan dari sumber berita yang gue ambil ya, karena panjang banget nih beritanya. Mungkin harusnya ini gue jadiin satu, tapi ini gue rangkum aja gitu kawan-kawan ya. Selanjutnya ada ROG Flow X13 ya, 13 bener dong, 13 ya. ROG Flow X13, laptop gaming yang ringan ya, portable dan bahkan beratnya cuma 1,3 kg aja. Itu tuh mirip sama laptop yang lagi gue pakai, itu Asus VivoBook generasi 2018 gitu kawan-kawan ya. Ya gila, ini udah laptopnya tipis ya, enteng, tapi powernya gila banget gitu kawan-kawan ya. Jadi bucap lah buat Asus tuh, gue senang banget sih sama produk-produk kayak dia gitu loh. Dan yang menariknya nih dari ROG Flow X13 ini ya, udah powernya kenceng banget, terus desainnya elegan banget. Terus baterainya tuh dicas dari 0 sampai 60% tuh cuman 39 menit aja. Itu tuh enak banget buat orang yang maunya cepet kayak gua, lagi buru-buru gitu, misalnya telat ya udah cas aja sambil mandi, sambil terus habis mandi makan, tinggal bentar doang, cuman 30 sampai 40 menit itu udah cukup baterainya 60%. Tapi gue belum tahu sih keawetan baterainya berapa lama ya. Mungkin klaimnya tuh biasa 10 sampai 15 jam atau bahkan bisa lebih dari itu, gue belum tahu ya. Siapa tahu gue bisa nyoba unitnya gitu, pengen. Yang kerennya lagi, layarnya juga bisa diputar 360 derajat, terus bisa touchscreen juga. Punya adaptive sync ya, yang gak ketinggalan sertifikasi Pantone. Jadi ini udah mah warnanya bagus, ada sertifikasi Pantone nih, bisa dibawa kemana-mana. Terus spesifikasinya juga buat laptop gaming karena pakai AMD Ryzen 5000 dan GPU-nya dari RTX 3000 series gitu kawan-kawannya. Dan buat detail spesifikasi dari ROG Zephyrus Duo 15 SE juga ROG Flow X13 itu udah gua taruh linknya di deskripsi kalau kawan-kawan penasaran. Dan kalau kawan tertarik juga mungkin bisa dilirik aja, mungkin buat kawan-kawan yang memang punya rezeki lebih, karena salah satu harga yang paling mahal tuh 70 jutaan gitu kawan-kawan. Oke, lanjut di Komstek News untuk menutup berita minggu ini tuh gue ada dari Apple, di mana Apple merilis iMac ya, atau lab komputer all-in-one-nya Apple itu dengan keunikan yang punya 7 varian warna nih. Biasanya kita tahu produk Apple tuh cuman kalau nggak warna hitam ya warnanya abu-abu gitu kawan. Jadi kayak keluar dari zona nyamannya nih kawan-kawan ya. Terus juga punya chipset yang dibawa dari Apple yaitu M1, di mana chipset ini cukup powerful ya kawan-kawannya. Gue punya pengalaman dari teman gue di mana chipsetnya M1 dari Apple ini tuh ya selain baterai tahan lama juga punya power yang gokil banget untuk sekelasnya Apple. Ya kita tahu sih sebenarnya Apple juga fast banget gitu laptopnya. Dan buat kawan-kawan yang suka banget berbisnis, suka banget desain, mungkin ini cocok banget untuk dibawa. Karena gue salah satu yang paling menyenangkan dari Apple adalah baterai sama trackpadnya. Udah itu doang sebenarnya. Sisanya gue nggak terlalu suka karena menurut gue pribadi ya, dari kacamata gue pengguna Windows banget nih, gue anak Windows banget, itu kurang family friendly. Ya bukan kurang family friendly, mungkin karena gue nggak terbiasa aja dan gue nggak punya unitnya gitu kawan-kawan ya. Oke. Untuk di iMac generasi terbarunya ini yang punya 7 varian warna, ada biru, ada hijau, ada pink ya, ada banyak banget warnanya 7 dan itu keren-keren banget. Ngebawa chipset M1, selain itu juga layarnya dari Retina display 4,5K, ini ukurannya 24 inch ya. Terus punya peningkatan dari segi kamera dan mikrofon, cocok banget buat kawan-kawan yang lagi WFH atau work from home ya. Itu udah dimanja banget karena kualitas kamera dan mikrofonnya setahu gue juga udah bagus banget sih. Bahkan di MacBook Air 2017 atau di MacBook Air di bawahnya yang punya teman-teman gue itu udah sangat-sangat bagus banget untuk di kelasnya gitu kawan-kawan ya. Terus dari segi RAM dan storage juga cukup besar, yaitu RAM-nya 16 GB dan storage-nya sampai 2 TB nih. Jadi nggak terlalu pusing lah kehabisan sama storage. Kan kita tahu ya, biasanya tuh si Apple di MacBook-nya tuh suka pelit sama storage gitu. Entah 128 atau paling gede 512, tapi harus ngecek harga yang lebih tinggi lagi. Ngomongin harga, di iMac generasi terbaru ini tuh harganya dimulai dari 19 jutaan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin sudah sudah masuk ke ekosistemnya Apple, boleh dilirik banget atau mungkin menggantikan iMac generasi sebelumnya
Untuk di iMac generasi terbaru yang sudah pakai chipset M1, layarnya udah 4,5K Retina display, udah cambat warnanya gitu kan, microphone dan videonya juga, kameranya juga udah bagus banget sih gitu kawan-kawan ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan, dan si iMac ini bisa kawan-kawan pesen di bulan Mei nanti, jadi ditahan-tahan duitnya untuk bisa beli iMac generasi terbaru gitu. Gue nggak tahu kalau udah nyampe Indonesia mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang gitu kawan-kawan ya. Karena kita tau lah produk kayak Apple tuh nggak murah gitu ya kan. Bahkan generasi sebelumnya aja masih suka nyentuh belasan atau bahkan di bawah 10 juta aja tuh ajaib gitu kawan-kawan ya. Oke, itu dia beberapa berita menarik menurut gue selama seminggu belakangan ini. Jika kawan-kawan ingin membaca berita dari sumber yang udah gue kasih, itu juga udah ada di deskripsi. Kalau kawan-kawan suka berita yang mana nih, gue udah kasih timestampnya, jadi kawan-kawan tinggal klik aja mau denger berita yang mana. Dan semoga Komsek News minggu ini bermanfaat, khususnya update tentang teknologi. Kita akan bertemu di Komsek News berikutnya. Thank you very much, be better and be happy, have a nice day, and dadah.